ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المؤلف النصيحة الخامسة, nasihat yang kelima, ansahuka bittawadhu lillahi wa tarkil kibri. Kata Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, aku nasihatkan engkau untuk tawadhu dan meninggalkan al-kibr, kesombongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang tawadhu karena Allah azza wajalla, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengangkat derajatnya. Tawadhu bukanlah penghinaan atau perendahan, akan tetapi tawadhu merupakan rif'ah yang nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan kepada hamba tersebut. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quranul Karim, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbarun fil ardi bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Kata Allah azza wajalla, sa'asrifu an ayati, akan kupalingkan dari ayat-ayatku. Siapa yang dipalingkan dari ayat-ayat Allah azza wajalla, yang tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah azza wajalla tersebut? Dijelaskan kata Allah azza wajalla, alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, yaitu orang-orang yang congkak, sombong, takabbur di muka bumi ini tadi. Di antara sifatnya orang yang takabbur, wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Kalau melihat seluruh ayat-ayat Allah azza wajalla, mereka tidak mau beriman. Wa iyyaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila. Kalau melihat jalan petunjuk ar-rusyd, tidak mau menempuhnya, tidak mau mengambilnya. Wa iyyaraw sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila. Kalau melihat penyimpangan, kesesatan, dia jadikan metode jalan hidupnya dia. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, serta mereka adalah orang-orang yang lalai dari ayat-ayat tersebut. Ini uqubah dari Allah azza wajalla. Tatkala sombong, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan berupa apa? Berupa dijauhkan dari ayat-ayat Allah azza wajalla. Orang yang sombong, istikbar, tidak mau ngambil ilmu, tidak mau belajar, justru akan terjauhkan dari al-haq ini tadi. Wa an Mujahid rahimahullahu ta'ala annahu qala, apa kata Imam Mujahid Ibnu Jabr rahimahullahu ta'ala, la yanalul ilm mustahin wala mustakbirun. Tidak akan bisa meraih ilmu ini mustahin, orang yang malu-malu, wala mustakbirun, tidak pula orang yang sombong, orang yang congkak, merasa hebat, merasa bisa. Namun orang yang akan meraih ilmu adalah orang yang siap merendahkan. Ansahuka bittawadhu lillahi wa tarkil kibr. Aku nasihatkan, kata Syekh Muqbil, agar engkau bertawadhu dan meninggalkan kesombongan.
Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila wa iyyaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Qala al-'allama Ibnu Sa'di rahimahullahu ta'ala 'inda tafsirihi li hadhil ayah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan ketika menafsirkan ayat ini, sa'asrifu an ayati ay minal i'tibar fil ayatil afaqiyah wan nafsiyah. Makna ayat ini, sa'asrifu an ayati, aku palingkan dari ayat-ayatku. Maknanya apa? Mentadaburi, mengambil pelajaran pada ayat-ayat al-afaqiyah wan nafsiyah wal fahm li ayatil kitab. Maksudnya dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mempelajari ayat-ayat afaqiyah wan nafsiyah, itu ayat-ayat kauniyah, dan juga dipalingkan dari memahami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, yaitu orang-orang yang sombong di muka bumi ini tadi, ay yatakabbaruna ala ibadillahi wa al haqq, sombong terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sombong terhadap al-haq, wa ala man ja'a bihi, serta sombong terhadap orang yang membawa al-haq tersebut. Faman kana bihadhihi sifah harramahullahu khairan katsiran wa khadzalahu, siapa yang memiliki sifat seperti ini, maka Allah haramkan baginya kebaikan yang sangat banyak, dan Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dia. Walam yafqah min ayatillahi ma yantafi'u bihi, dia tidak akan bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang bisa diambil manfaat padanya. Bal rubbama inqalabat 'alal haqa'iq wa wastahsanal qabih, bahkan justru sebaliknya akan berbalik kondisinya dia, sehingga dia menganggap sesuatu yang buruk itu adalah baik. Ila akhiri kalamihi fi tafsiri hadhil ayat, sampai selesai keterangan As-Sa'di pada tafsir ayat-ayat ini. Wa huwa mufidun jiddan, kata Syekh Adil, itu sangat berfaedah sekali. Yubayyin khaturatul takabbur wal i'rad wat takdzib wal ghafla an ayatillah, menjelaskan bahayanya takabbur, berpaling dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, serta lalai dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan, ini ada faedah yang luar biasa dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Di antara sifat orang yang dipalingkan dari memahami ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah, di antara sebabnya at-takabbur, sombong, tidak mau merendahkan diri terhadap ayat-ayat tersebut. Orang yang mau enggan, sombong, merasa pandai, merasa pintar, merasa sok bisa, namun dia tidak bisa, itu semua akan dipalingkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fattawadhu lil ilmi wal muallimin sababun azimun linailil faidati wal istifada wal fiqhi fid din. Tawadhu terhadap ilmu, merendahkan diri terhadap ilmu, merendahkan diri terhadap muallimin, guru-gurunya dia. Sababun azimun linailil faidati wal istifada wal fiqhi fid din, merupakan sebab yang sangat besar untuk meraih ilmu serta mengambil faedah dan juga memahami agama ini tadi. Lihat kata Syekh Adil, tawadhu lil ilmi wal muallimin sababun azimun linailil faidati wal istifadati wal fiqhi fid din. Tawadhu, merendahkan diri kepada ilmu, merendahkan diri terhadap gurunya, merupakan sebab yang besar untuk mendapatkan ilmu serta istifadah dan juga memahami agama ini tadi. Wal kibru wal istikbar 'anil ilmi wa 'alal ulama sababun lil khuzlan, sedangkan sombong, congkak terhadap ilmu dan para ulama merupakan sebab kehinaan dan kerendahan. Wa 'adamit ta'allum wal istifada wal fiqhi fid din, dan juga sombong serta congkak terhadap ilmu dan ulama adalah sebab untuk tidak bisa
belajar dan mengambil faedah serta memahami agama ini tadi. Fal kibru yamna'uka minal khairi wal ilmi, sehingga sombong adalah perangai yang akan menghalangi engkau dari ilmu, dari kebaikan dan ilmu. Li'annal ilma yahtaju ila tawadhu'in liman yu'allimuka wa tawadhu'in lil ilmi wal julusi fi halaqatil ilmi ma'as saghiri wal kabir wal ghani wal fakir. Dikarenakan ilmu butuh kepada tawadhu, ilmu butuh kepada perendahan diri, merendahkan diri kepada siapa? Kepada man yu'allimuka, kepada orang yang mengajari engkau, merendahkan diri terhadap ilmu tersebut, duduk di halqa-halqa majlis-majlis ilmu bersama anak kecil, bersama orang tua, tidak memandang dirinya punya jabatan, tidak memandang dirinya sebagai seorang pejabat, tidak memandang dirinya sebagai orang yang hebat, seorang yang tokoh masyarakat, namun karena dia butuh terhadap ilmu, duduk terhadap ilmu tersebut, merendahkan diri dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, merendahkan diri terhadap muallimin. Ini merupakan sababun azimun lil faedah wal istifadah. Kalau ingin dapat faedah, antum harus rendahkan diri antum terhadap ilmu. Di majelis ilmu itu macam-macam. Ada anak kecil, ya enggak? Ada juga orang dewasa, ada pejabat, ada dokter, ada polisi, dengan berbagai macam. Kita harus duduk bersama mereka, merendahkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab untuk mendapatkan ilmu. Fa illam tatawadhu wa tajlis fi halaqatil ilmi wa tuzahim 'ala al ulama wa tatawadhu fi halaqatil ilmi lil muallimin, haramta nafsak khairan katsiran. Kalau engkau tidak mau tawadhu, tidak mau duduk di majlis-majlis ilmu, tidak mau berdesak-desakan di hadapan para ulama, tidak mau merendahkan diri di halqa-halqa ilmu yang dimiliki oleh para pengajar, maka engkau telah mengharamkan kebaikan yang sangat banyak pada dirimu. Wa fataka al-katsiru minal fiqhi wal masail al-ilmiyah al-mukhtalifah, serta akan terluputkan bagimu kebaikan yang sangat banyak berupa fikih dan permasalahan-permasalahan ilmiah yang beragam. Fa innal kibr wal ujub khataruhuma azimun ala talibil ilmi, karena al-kibr dan ujub bahayanya sangatlah besar bagi seorang talibul ilmi. Wa qad bawwaba syekhuna, sungguh Syekh Muqbil telah membuat bab. Apa babnya? Dararul ujbi al alim wal muta'allim, bahaya ujub bagi seorang alim dan muta'allim. Wa dzakara hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'inda Abi Dawud wa Ahmad fi qissati rajulain min Bani Israil. Syekh Muqbil menyebutkan hadis dari sahabat Abu Hurairah pada riwayat Abu Daud dan Ahmad pada kisah dua orang laki-laki dari kalangan Bani Israil. Fakana ahaduhuma yuznib wal akhar mujtahid fil ibadah. Dua orang tersebut, satunya orang yang bergelimang dengan dosa, satunya lagi fokus dalam ibadah. Fakana la yazalu al mujtahidu yara al akhar ala dhanbi. Yang fokus ibadah ini tadi menganggap temannya tadi bergelimang di atas dosa. Fayaqul aqsir, sehingga dia mengatakan aqsir, tinggalkan, ya. Fawajadahu yawman ala dhanbin faqala lahu aqsir. Suatu hari yang lain dia ketemu temannya, dia katakan tinggalkan perbuatan dosa tersebut. Faqala khallini wa rabbi, kata teman yang berdosa tadi, khallini wa rabbi, sudahlah enggak usah ngurus-ngurusi wong lain, urusnya diri kau dewe, itu urusan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Aba'atsani 'alayya raqiban, atau abu ista 'alayya raqiban, emang kau diutus untuk mantau kehidupanku? Apa namanya? Kepo ya. Memang kau harus diciptakan untuk kepo. Faqal wallahi la yaghfirullahu lak aw la yudkhilakallahu jannah. Lalu dia mengatakan, sungguh demi Allah, Allah tidak akan mengampuni engkau, atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan engkau ke dalam surga. Ini namanya dalam bab kitab tauhid, bab apa namanya? Bab at-ta'ali 'ala Allah. Ya, at-ta'ali 'ala Allah. Ini yang
belum sempat kita ajarkan ya ikhwan, kitab tauhid ya. Mungkin insyaallah kalau ada waktu, imma Qurratul Uyunil Muwahhidin atau Fathul Majid. Ada kesempatan belajar ya ikhwan ya. Kadang kita tidak tahu waktu kesibukan ke depannya ya. Sering ada ngomong sama antum-antum semua, kita tidak tahu waktu kesibukan ya. Kadang datang kesibukan, lagi ada kesempatan belajar. Faqala wallahi la yaghfirullahu laka aw la yudkhilukallahu aljannata faqubidat arwahuhuma. Keduanya meninggal dunia. Wajtama'a inda rabbil alamin. Keduanya berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Faqala li hadzal mujtahid akunta bi aliman. Lalu Allah mengatakan kepada mujtahid, akunta bi aliman? Apa engkau tahu tentang diriku? Kata Allah Azza wa Jalla. Ini namanya ta'ali, melebihi Allah Subhanahu wa taala. Emang tahu engkau tentang diriku? Aku tidak ngampuni dia. Hah? Au kunta ala ma fi yadi qadiran? Emang engkau maha mampu terhadap apa yang ada di kekuasaanku? Itu kata Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk dosa besar, namanya at-ta'ali 'ala Allah. Ta'ali itu meninggihi Allah Azza wa Jalla, melebihi Allah Azza wa Jalla. Wa qala al-mudhnib, lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada yang berdosa tadi, izhab fadkhulil jannah bi rahmati. Sudah, engkau pergi masuk surga dengan sebab rahmatku. Wa qala al-akhar izhabu bihi ilan nar. Lalu Allah mengatakan kepada para malaikat, ini orang bawa ke dalam neraka. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, walladzi nafsi biyadi, latakallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Kata Abu Hurairah, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh demi Allah, orang ini telah berbicara dengan satu kata, satu kalimat, au baqat dunyahu wa akhiratahu, yang menghancurkan dunia dan akhiratnya dia. Apa kalimat tersebut? Suatu kalimat yang dia ucapkan, wallahi la yaghfirullahu laka au la yudkhilakallahu aljannah. Ini semua bab at-ta'ali 'ala Allah ya. Tsumma qala syekhuna rahimahullah wa an Mujahid rahimahullah annahu qala la yanalul ilma mustahin wala mustakbirun. Kemudian Syekh Muqbil menukilkan ucapan seorang imam besar pada masanya, Mujahid ibnu Jabr. Al-Imam Mujahid ibnu Jabr pernah mengatakan, la yanalul ilma mustahin wala mustakbirun. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu ini orang yang malu-malu atau orang yang sombong. Mujahid huwa ibnu Jabr at-tabi'i al-jalil al-mufassir rahimahullah. Mujahid seorang tabi'in yang mulia, ahli tafsir. Yaqulu fihi Sufyan, kata Sufyan ibnu Uyainah, beliau mengatakan, idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbuka bihi. Kalau datang tafsir dari Mujahid, fahasbuka bihi, sudah cukuplah tafsir itu saja. Wa huwa min talamid Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Mujahid termasuk murid dari Abdullah ibn Abbas. Madrasatu Mekkah. Ya. Ibnu Abbas. Wa qala Mujahid. Mujahid mengatakan, aradtul Qur'an ala Ibni Abbas 30 marrah. Aku paparkan Al-Quran kepada Abdullah ibn Abbas berapa kali? Sekali? Dua kali? 30 marrah, 30 kali. Apa kata Mujahid? Apakah cuma sekedar nyetor dia kepada Ibnu Abbas? Hah? Tidak, kata Mujahid, uqifu ala kulli ayatin as'alu tafsiraha wa ma'aniha. Aku berhentikan di setiap ayat, kutanya tafsirnya dan makna-maknanya tadi. Itu tidak ada di situ. Kelengkapan keterangannya seperti itu. 30 kali beliau berhenti pada setiap ayat, ditanyakan tafsirnya. Selama 30 kali. 30 juz itu 30 kali
disetorkan, ditanyakan tafsirnya. Ini poin yang penting ya ikhwan. Antum kalau mau melihat tentang sanad buku tafsir ini, ada buku karya Syekh Ali Ar-Razihi, Abdul Hasan Ali Ar-Razihi. Nah lupa judulnya, lupa ya. Cetakan Darul Athar kalau nggak salah, At-Taisir li Ma'rifatil Masyhur min Kutubit Tafsir. Ya, At-Taisir li Ma'rifatil Masyhur min Kutubit Tafsir. Lebih kurang kayak gitulah judulnya. At-Taisir li Ma'rifatil Masyhur min Kutubit Tafsir. Karya Syekh Ali Abdul Hasan Ali Ar-Razihi hafizahullah taala. Ya. Dalam buku itu. Kalau dulu lagi zaman-zaman santri itu lagi hobi baca kayak gitu. Sekarang nih terlalu banyak aktivitas, jadi kadang buku-buku yang seperti itu sifatnya buku asal gitu ya. Makanya anak nasihatkan kepada antum yang masih belajar, masih di marhalah talabul ilmi, belum punya kesibukan dakwah, perbanyak membaca buku-buku yang berkaitan dengan durus ya. Berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, tauhid dan yang lainnya, buku-buku yang seperti itu maklumat yang mungkin tidak akan berulang lagi ketika antum punya kesibukan ya. Inilah yang dibaca sekarang yang ini kayak gini lah, terenyek-renyek ya. Karena ini buku yang dipelajari dapat faedah dan juga dapat duit ya. Nah, jadi nasihat untuk antum yang masih dalam marhalah talabul ilmi, perbanyaklah membaca buku-buku yang berkaitan dengan ilmu tersebut ya. Tidak ada rugi orang banyak membaca. Ada waktu luang membaca, ada waktu luang membaca. Katanya orang Indonesia, rajin membaca pangkal pandai. Itu tadi ya, rajin membaca pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Qala Abdus Salam Ibnu Harb an Husayf Ibn Abdurrahman, kana a'lamahum bit tafsir wa Mujahid wa bil hajj Atha. Orang yang paling berilmu tentang tafsir Mujahid. Orang yang paling berilmu tentang haji Atha bin Abi Rabah di Mekah. Madrasah mereka di Mekah. Ya. Jadi disebutkan oleh Syekh Ali Ar-Razihi dalam kitab At-Taisir fi Ma'rifatil Masyhur min Kutubit Tafsir, beliau menyebutkan madrasah ahlu tafsir. Di Mesir siapa pakarnya? Kemudian murid-muridnya di kalangan tabi'in. Kemudian di Mekah siapa? Di Madinah siapa? Di negeri Syam siapa? Itu kitab bagus sekali. At-Taisir li Ma'rifatil Masyhur min Kutubit Tafsir. Nah, yang seperti ini penting ya, ikhwan. Jadi orang-orang yang mendalami ilmu Al-Qur'an, ana sangat menasihatkan kepada orang yang mendalami ilmu Al-Qur'an, seorang yang hafizul Qur'an, dia mendalami ilmu tajwid, tidak cukup sampai seperti itu. Kalau dia cuma sekedar ngerti huruf, sifatul huruf, makhrajul huruf, itu bagus tapi nakis. Karena orang yang mendalami ilmu Al-Qur'an, apalagi dia seorang yang hafid, dia harus tahu siapa yang pakar-pakar tafsir, pakar qiraah, ulama-ulama yang ma'ruf dalam bab tafsir, berkaitan dengan ulumul Qur'an, berkaitan dengan mushaf, berkaitan dengan nuzulul ayat. Ini penting sekali. Jadi ilmu Al-Qur'an itu sebenarnya ilmu yang bagus kalau orang yang belajar tersebut memang mumpuni. Nah, kadang sebagian orang cuma terfokus pada tajwidnya saja, bacanya saja. Nah, ini yang ditanbih oleh sebagian masyayikh kita, karena tujuan diturunkan Al-Quran bukan semata-mata untuk pandai dibaca, tapi tujuan di Al-Quran adalah dia memahami fatwa para ulama tentang hukum-hukum Al-Quran tersebut dan yang semisalnya. Ini perkara yang sangat penting. Waraji' tarjamatahu min siyari a'lamin nubala wa tahdhibil kamal wa ghairihima. Lihat kitab biografinya si Mujahid ini dalam kitab Siyar A'lamin Nubala ya. Karya siapa? Al-Imam Az-Zahabi. Tahdzibul Kamal karya siapa? Abul Hajjaj Al-Mizzi. Kitab asalnya adalah Al-Kamal karya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kemudian Tahdzibul Kamal karya Abul Hajjaj Al-Mizzi, kemudian berubah menjadi Tahdzibut Tahdzib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yaqulu hadzal imam, yaitu Al-Imam Mujahid, la yanalul ilma
la yanalul ilm mustahin wala mustakbirun. Tidak akan bisa meraih ilmu ini orang yang sombong, orang yang malu atau orang yang sombong. Wa hadzal athar allaqaul Imam al-Bukhari fi sahih fi kitabil ilm bi sighatil jazm. Al-Imam al-Bukhari membawakan asar ini secara muallak dalam Sahih Bukhari dengan sighah al-jazm. Wa bawwaba babul haya fil ilmi. Lalu Imam Bukhari menyebutkan bab al-haya'u fil ilmi, bab malu dalam bab ilmu. Wa qala Mujahid la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbirun. Mujahid mengatakan apa? Tidak akan bisa meraih ilmu orang yang malu-malu atau orang yang sombong. Wa qalat Aisyah mengatakan ni'man nisaul ansar la yamna'hunnal haya'u ayyatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita Ansar, tidaklah menghalangi mereka rasa malu untuk memahami agama ini tadi. Nggak usah malu ya. Malu kalau nak belajar lah tua, jenggotlah panjang. Nah, kadang orang seperti itu. Malu belajar di Darul Hadis, masa sekelas sama anak-anak kecil. Tidak. Ya, bener. Itu malu, gengsi. Masa belajar di kelas anak-anak. Dulu awal kalian mondok 2006 itu kan sama anak-anak sekelas yang kayak gini, umurannya 18 tahun, sekelas anak-anak kecil. Dulu di awal-awal di pondok Ustaz Bukhari itu kecil-kecil. Yang di Solo juga sama, 12,5 di Solo tuh kelas anak kecil, 18 tahun, ngaji belepotan ya, boro-boro mau baca kitab, ngaji aja belepotan. Namun tak anak lulusan SMA mondok di pondok Ustaz Bukhari kayak gitu, di Karangmakmur tuh kayak gitu juga sama anak-anak. 2017 pindah ke Gresik baru sama orang-orang dewasa. Ngapain malu ya? Anda lihat sendiri di Yaman, tidak ada malu. Ketika Syekh Yasin Al-Adani hafizahullah ta'ala rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau buka durus syarah Aqidah Thahawiyah, yang hadir itu pada waktu pada masa Syekh Yaslam Subaihi, Syekh Yasin Ad-Dhali'i yang di Dhali itu ya, gurunya Firhan, gurunya Syarif itu ada di majelis itu. Anda lihat yang buka Syekh Yasin, hadir mereka sudah pernah belajar tapi mungkin bab murajaah. Datang mustafid dari Dammaj, dari Hudaidah, Abu Aziz Hasan bin Nur, bahithun qawi, datang ke Fiush buka daras Dalailul Istishhad. Nah, yang sekarang jadi masyayikh itu hadir semua. Pokoknya orang udah ma'ruf ini mustafid qawi di Dammaj, buka daras mustalah, diumumkan sama Syekh Abdurrahman. Datang ke Syekh, qad jaa indana al-akh Abu Aziz Hasan bin Nur fahuwa bahithun qawi sayaftah dars Dalailul Istishhad fil mustalah. Itu yang hadir Fawwas Al-Adani, Yasin Ad-Dhali'i, seluruh mustafid pengajar-pengajar fiqh itu datang hadir di majelis. Dan kami para pemula-pemula, tidak ada mereka merasa malu. Saya ini udah dulu ini, masa ini seseesan kita di Dammaj, masa kita belajar dengan dia. Karena di Allah SWT berikan ilmu yang tidak dimiliki oleh orang yang lain. Yastafid, seseorang itu istifadah, yastafid ba'dhum min ba'din, sebagiannya mengambil faedah dari sebagian yang lain. Dulu ketika hatta sebagian masyayikh, sebagian ulama ya, ma'ruf beberapa permasalahan, Syekh Abdul Aziz Berra'i itu tanya sama Syekh Abdurrahman. Umur Syekh Abdurrahman lebih muda. Sebagian masyayikh yang mendapat wasiat dari Syekh Mukbil kadang tanya sama Syekh Abdurrahman. Beliau memiliki kemampuan. Hatta Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i di majelisnya ketika beliau ditanya tentang permasalahan khutbah apakah harus berbahasa Arab ya, apakah harus berbahasa Arab, kemudian Syekh Mukbil mengatakan indaka ya Abdurrahman tafadhal. Dijawab Syekh Abdurrahman ya, tidak ada malu-malunya untuk tanya sama murid, tanya sama teman. Ngapain malu? Pede ya. Ada merasa orang, saya ini kan udah begini, saya udah begini, tidak usah malu. Istifadah ba'dhu min ba'din ya. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, wa qauli Mujahid hadza wa salahu Abu Nuaim fil Hilyah. Ucapan Mujahid ini disambung sanadnya oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Min tariqi Ali bin al-Madini an Ibnu Uyainah an Mansur anhu wa isnaduhu wa huwa isnadun sahih ala syartil musannif. Khalas ya ikhwan.
Ali bin Madini, imam. Sufyan ibn Uyainah, imam. Mansur ibnu Mu'tamir, ya, imam. Isnaduhu sahih. Fal athar sahihun an Mujahid. Athar ini sahih sampai kepada Mujahid. Wal haya khuluqun hamid. Malu itu akhlak yang sangat terpuji. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Wa qala al haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Wa huwa yadullu 'alal ihtiram wat taqdir. Itu menunjukkan penghormatan dan pemuliaan. Wa hadza khuluqun thayyib. Ini akhlak yang bagus. Illa ayyakunal haya sababan fi tarki wajibin. Namun, nah ini cara menerjemahkan ya, kawan ya. Ketika antum jumpa dengan kalimat yang seperti ini, seperti konteks ini ya, wa huwa yadullu 'alal ihtiram wa taqdir wa hadza khuluqun thayyib. Kemudian ada illah. Kemudian ada kana dan yang semisalnya ya. Kana yakunu yang semisalnya. Antum terjemahkan illah di sini hanya saja, namun, kayak gitu. Jadi bermakna takkib gitu loh, kayak istidrak seperti itu. Jangan antum kecuali itu terlalu tidak dalam bab terjemah itu jangan antum terjemahkan per kata ya. Jadi cara menerjemahkannya wa huwa yadullu 'alal ihtiram wat taqdir. Malu menunjukkan penghormatan dan pemuliaan ya. Wa hadza khuluqun thayyib. Ini akhlak yang bagus. Illa ayakunal haya sababun fi tarki wajibin. Namun atau hanya saja terkadang malu tersebut merupakan sebab di dalam meninggalkan kewajiban. Awil imtina' anil ilmi, atau penghalang dari ilmu. Sehingga dalam bab terjemahan ini, ikhwan, sebenarnya rajin-rajin baca kitab. Ya, rajin-rajin baca kitab. Dan yang kedua, rajin-rajin ya sebenarnya punya pengaruh juga antum belajar kepada guru yang menerjemahkan. Gimana melatih cara menerjemahkan. Au nahwi dzalik, atau yang semisal itu. Fa hadza ghairu mahmudin, ini tidak terpuji. Fala yanbaghi ayastahya talibul ilmi fayamna'uhu haya'uhu minas su'al amma yahtajuhu min umuri dinihi. Tidak selayaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk malu, sehingga malu tersebut bisa menghalangi dia dari bertanya tentang perkara-perkara yang dia butuhkan dalam urusan agama ini. Wa minal fiqhi fid din, dan juga dalam memahami agama. Wa alaihi yuhmal kalamu Mujahid. Nah, pada sikon seperti inilah keterangan Mujahid tadi dibawa. Jelas? Jadi ada keterangan Mujahid mengatakan apa? Tidak akan bisa meraih ilmu ini mustahil wala mustakbir. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu orang yang malu. Sedangkan di sisi lain Nabi SAW mengatakan apa? Al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Al-haya minal iman. Malu itu merupakan bagian dari iman. Nah, terus bagaimana kompromi hadis Nabi SAW dengan ucapan Mujahid? Ucapan Mujahid terkesan menganggap malu itu sesuatu yang jelek kan? Maka kita katakan maksud ucapan Mujahid, malu yang tercela adalah malu yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu. Kenapa ndak taklim situ? Dah ndak lemak, maluan. Mada ya aku dewean di situ. Ya ndak apa sih? Nah, itu ndak akan dapat ilmu. Kenapa ndak ke situ? Kemaluan lah. Usak kemalu. Dikit-dikit malu, dikit-dikit malu. Jangan malu untuk thalabul ilmi, ya. Qala al-Mujahid, berkata al-Mujahid, qala al-Hafidh fil Fath, al-Hafidh Ibnu Hajar, wa qad taqaddama anna al-haya min al-iman wa huwa asy-syar'i alladhi yaqa'u ala wajhil ijlal wal ihtiram lil akabir wa huwa mahmudun, wa amma ma yaqa' sababan li tarki amrin syar'iyyin fa huwa madhmumun wa laysa huwa bihaya'in syar'i
wa inna ma huwa dha'fun wa mahanatun wa huwal muradu bi qauli Mujahid la yata'allamul ilma mustahi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, telah berlalu bahwasannya malu merupakan bagian dari keimanan. Malu yang merupakan bagian keimanan adalah malu yang syar'i, yaitu malu yang terjadi pada bentuk pemuliaan dan penghormatan terhadap orang-orang yang kibar, orang-orang senior, orang-orang tua. Itu malu yang terpuji ya kawan. Antum tidak mau mengangkat suaranya antum di hadapan orang-orang tua karena malu. Antum tidak mau melintas di hadapan orang-orang yang sudah tua, malu. Ya. Antum tidak mau mendahului orang-orang yang sudah tua dalam suatu hidangan, malu. Ini malu yang terpuji. Ini malu yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, alladzi yaqa' ala wajhil ijlal wal ihtiram. Malu yang terjadi dengan tujuan untuk memuliakan, menghormati. Antum segan karena dia lebih tua. Malu yang ihtiram. Amma ma yaqa' sababan li tarki amrin syar'iyyin, adapun malu yang terjadi menjadi sebab meninggalkan perkara yang syar'i. Kenapa tidak masjid? Ay malu kaget dia omongi alim. Ya enggak? Kenapa tak pakai peci? Ay malu. Ngapa enggak? Ini misalkan mudik, pulang kampung ya. Ini biasanya santri pulang kampung enggak pakai lepis, pakai sepatu, kaos oblong, pakai topi. Kenapa pakaian seperti ini? Malu. Nanti dibilangi orang so alim. Ngapain malu? Gitu? Ngapain malu antum? Nah, malu yang seperti ini, malu yang tercela. Ya, malu yang tercela. Fahuwa mazmumun, itu adalah mazmum. Walaisa huwa bihaya'in syar'i, bukanlah malu yang terpuji yang disyariatkan. Wa inna ma huwa dha'fun wa mahanatun, itu adalah kelemahan dan kerendahan atau kehinaan. Wa huwal murad bi qauli Mujahid la yata'allamul ilma mustahi. Itulah yang dimaksudkan oleh ucapan Mujahid, tidak mempelajari ilmu ini atau tidak akan bisa mempelajari ilmu ini orang yang malu-malu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Jelas ya? Wadih jiddan, naktafi bihadzal qadar.